Halo semuanya, hampir tiap minggu kita dihadapin sama keputusan wasit yang kadang-kadang suka bikin kita emosi nih. Tapi apa keputusannya itu salah? Terus benernya kayak gimana nih? Kita juga sering dihadapin sama istilah-istilah di bidang sepak bola yang kita tuh suka bingung artinya apa dan bahkan gak tahu asalnya dari mana sih istilah ini. Nah, semuanya bakal aku ceritain di kamu. Selamat datang di Rules and Culture barengan sama aku, Kani Raras. Jadi di episode kali ini aku bakal ngebahas soal derby. Kalian pasti udah lumayan sering ya denger istilah derby ini untuk nyebut secara khusus beberapa pertandingan sepak bola. Dari yang populer nih kayak Derby of Merseyside yang mempertemukan antara Liverpool melawan Everton, atau ada juga Derby della Madonnina antara AC Milan melawan Inter Milan, hingga Fenerbahce melawan Galatasaray di Turki. Pertandingan-pertandingan yang diberi tajuk derby ini sebenarnya adalah pertandingan yang punya nilai rivalitas tinggi dan masuk kalender penting bagi para penggemar sepak bola. Rivalitas ini nggak cuma melibatkan antara pemain atau pelatihnya yang ada di lapangan, tapi juga menular ke manajemen, supporter, bahkan sampai menyentuh aspek lainnya seperti sosial, budaya, dan juga politik. Nah, nggak jarang juga sebuah pertandingan derby itu berjalan keras, panas, sampai berujung kerusuhan yang meluas. Kita pasti ingat sama final Copa Libertadores tahun 2018 kemarin antara Boca Juniors melawan River Plate yang sebenarnya digelar home and away, tapi harus dipindahkan keluar benua. Tepatnya di kota Madrid, Spanyol, untuk menghindari kerusuhan dua supporter yang makin menggila. Bayangin aja nih, dari Argentina sampai Spanyol. Di Indonesia, pertandingan derby juga ada kok, seperti derby Jawa Timur antara Arema melawan Persebaya Surabaya atau derby Mataram antara PSIM Jogja melawan Persis Solo. Dan semuanya selalu berjalan panas penuh intrik. Tapi banyak yang masih bingung dalam menggunakan istilah ini, misalnya nih ya, kayak memasukkan El Clasico atau Real Madrid melawan Barcelona atau Persib melawan Persija sebagai kategori pertandingan derby, yang mana sebenarnya ini tuh keliru. Lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pertandingan derby? Dan kenapa sebuah pertandingan bisa disebut dengan derby? Nah, dalam banyak literatur, istilah pertandingan derby itu digunakan untuk menyebut pertandingan antara dua klub rival yang memiliki kedekatan secara geografis. Bisa jadi satu kota, kabupaten, provinsi, atau negara bagian. Walaupun makna geografis ini sebenarnya bisa menyempit dan meluas tergantung konteks kompetisi pertandingan tersebut. Dalam kompetisi tingkat nasional, pertandingan dua tim yang berasal dari wilayah kota yang sama bisa dikatakan sebuah derby. Seperti pertandingan antara Liverpool melawan Everton yang lokasi markasnya sama-sama berada di sebelah Sungai Mersey di kota Liverpool, atau Boca Juniors melawan River Plate di kota Buenos Aires. Bahkan di Liga Inggris, karena saking banyaknya tim dari kota London, wilayah geografis yang digunakan jadi lebih spesifik, seperti North London Derby antara Arsenal melawan Tottenham. Oleh karena itu, seringkali istilah derby juga dilengkapi dengan label local derby. Kasus unik lainnya ini ada di Liga Inggris nih, misalnya The Tide and War Derby antara Newcastle United melawan Sunderland. Keduanya nggak bener-bener berada dalam satu kota yang sama sih, tapi pertandingan tersebut tetap dilabeli sebagai derby karena keduanya dihubungkan oleh sebuah sungai yang melintasi kedua kota tersebut dan berjarak 19 km. Selain itu, makna geografis bisa mengacu pada wilayah geografis pada masa lampau. Misalnya nih, label Derby Mataram yang dilekatkan pada pertandingan antara PSIM Yogyakarta melawan Persis Solo. Keduanya ini kan sebenarnya nggak ada di satu kota atau provinsi yang sama. Tapi pada masa lalu, kedua wilayah ini berada dalam satu wilayah kerajaan Mataram Islam yang saat ini sudah terpecah menjadi dua. Lalu, dari mana sih istilah derby ini diambil? Kok bisa disebut derby? Setidaknya ada dua teori besar yang menjelaskan tentang hal ini. Pertama, istilah derby ini diambil dari kata The Derby, jenis perlombaan balap kuda yang diresmikan oleh Edward Smith Stanley, 12th Earl of Derby pada tahun 1780. Balapan ini digelar di Epsom Downs Racecourse di wilayah Surrey, selatan kota London, Inggris. Kata derby juga dipinjam untuk menamai kompetisi balap kuda serupa di berbagai negara seperti Amerika, Jepang, dan juga Hong Kong.
Akan tetapi, di Britania Raya, istilah The Derby yang asli mengacu pada perlombaan balapan ini yang digelar di Epsom, Surrey. Sampai sekarang, ini merupakan event olahraga nasional prestisius dan besar di Inggris, digelar di minggu pertama bulan Juni tiap tahunnya. Status The Derby sebagai event olahraga yang prestisius dan penting inilah yang kemudian diadopsi oleh dunia sepak bola untuk memberi label pada pertandingan yang mempertemukan dua klub sekota dengan sejarah rivalitas yang tinggi. Teori kedua muncul dari negara yang sama. Versi ini lebih diakui secara luas. Istilah derby bermula dari sebuah tradisi warga di kota Ashburn di Derbyshire, Inggris dalam menyambut Paskah atau yang dikenal dengan Shrove Tuesday dan tercatat dimulai pada tahun 1682. Tradisi itu disebut dengan Ashburn Game atau The Royal Shrovetide Football Match. Sebuah permainan bola tradisional yang dimainkan oleh ratusan bahkan ribuan orang yang melibatkan seluruh kota. Mereka terbagi dalam dua tim besar yang didasarkan pada tempat tinggal mereka, yaitu di bagian kota sebelah utara Sungai Henmore dan di sebelah selatan sungai, atau biasanya disebut dengan team upwards dan downwards. Tujuan dari permainan ini adalah membawa bola dari wilayah utara ke wilayah selatan atau sebaliknya sampai di titik tertentu masing-masing wilayah. Titik itu berfungsi mirip gawang tapi bentuknya seperti sebuah tembok aja sih. Pemain hanya perlu memukulkan bola ke tembok itu 3 kali, tapi jarak antar titik gawang ini sejauh 3 mil alias lebih dari 4 km. Bola boleh ditendang, dibawa, ataupun dilempar, apapun juga boleh pokoknya dilakukan oleh para pemain lawan untuk merebut bola kecuali satu, nggak boleh membunuh. Permainan ini begitu kacau, makanya disebut dengan mob football. Konsep dan mentalitas pertandingan yang dilakukan oleh dua tim dalam sebuah kota yang sama inilah yang kemudian membuat nama kota Derby diadopsi dunia sepak bola modern hingga saat ini. Istilah local derby sendiri ditemui pertama kali pada cetakan koran Daily Express pada Oktober 1904 untuk menggambarkan pertandingan antara Liverpool melawan Everton. Pada praktiknya, seringkali pertandingan derby menjadi ganas juga tidak semata-mata karena label satu wilayah geografis. Derby tidak sekadar memperebutkan status menang kalah di dalam lapangan, tetapi status klub bola terkuat di wilayah tersebut juga menjadi kemenangan bagi kepentingan-kepentingan lain di luar urusan bola, seperti pertentangan kelas, pandangan politik, hingga agama. Pertandingan Fenerbahce melawan Galatasaray dan Boca Juniors melawan River Plate bisa jadi contoh derby yang punya tensi politik antar kelas. Baik Fenerbahce dan Galatasaray ini sama-sama berada di kota Istanbul, Turki yang terbelah oleh Selat Bosporus menjadi bagian Eropa dan bagian Asia. Galatasaray dibentuk oleh kelompok pelajar dan berada di bagian Eropa kota Istanbul, sedangkan Fenerbahce berada di wilayah Asia dan tumbuh menjadi klub kelas pekerja. Hal yang sama terjadi antara Boca Juniors melawan River Plate, keduanya sama-sama lahir di distrik miskin Buenos Aires bernama La Boca. Tetapi sejak tahun 1930, River Plate pindah ke kawasan yang lebih elit bernama Nunes, sedangkan Boca masih bertahan di kawasan miskin tadi. Kedua pertandingan derby tersebut punya semangat perlawanan kelas antara kelompok kaya dan juga kelompok miskin. Beda cerita dengan latar Old Firm Derby di Glasgow, Skotlandia. Pertandingan antara Celtic dan Rangers tidak hanya memperebutkan status penguasa Liga Skotlandia, tetapi juga menjadi simbol pertarungan antara Katolik dan juga Protestan, budaya Inggris dan Irish, serta ideologi sosialisme dan konservatisme. Gila. Nah, gimana nih yang tadi aku jelasin soal derby? Kira-kira udah jelas atau belum? Kalau misalkan ada yang belum jelas, kamu boleh tulis di kolom komentar bagian mana. Dan tapi jangan lupa, kamu juga harus subscribe dan like video di channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!